Sesuai jadwal, MSCI akan mengumumkan hasil tinjauan indeks global termasuk MSCI Indonesia Index pada hari ini. OJK bahkan sudah menyebut efek rebalancing MSCI ini akan terasa dalam jangka pendek, namun berdampak positif bagi jangka panjang. Pelemahan ISG ini seiring dengan anjloknya nilai tukar rupiah, di mana hari ini nilai tukar rupiah hampir menembus 17.500 dolar per rupiahnya terhadap dolar Amerika. Lalu siapkah market dengan keputusan yang boleh jadi akan mempengaruhi perdagangan kita dan bagaimana investor harus bersikap? Nah, untuk mengelaborasi hal ini telah bergabung melalui sambungan virtual Alfred Nainggolan, pengamat pasar modal. Selamat pagi Pak Alfred. Pak Alfred, Halo, sebelum selamat pagi. membedah tentang rencana keputusan MSCI, kita melihat dulu nilai tukar rupiah. 17.500 hari ini Pak, ada yang mengatakan memang bulan ini banyak pembagian dividen, falas juga meningkat karena memang banyak digunakan untuk membeli energi yang dimana harganya meningkat, isu geopolitik, kemudian juga banyak faktor-faktor lain. Kompleksitasnya ini seperti apa Pak, hingga membuat rupiah itu sangat terdepresi begitu besar? Ya, memang kalau kita lihat memang sentimennya kombinasi ya, baik dari sisi eksternal dan juga dari sisi domestik. Kalau dari sisi eksternal kita tahu bahwa memang tekanan terhadap mata uang emerging market relatif masih cukup konsisten dari faktor-faktor konflik di Timur Tengah ya. Dan kita juga melihat bahwa saat ini juga tingkat suku bunga The Fed juga relatif masih cukup tinggi dan ini juga yang membuat tadi bahwa tekanan terhadap aset-aset emerging market termasuk tadi berpengaruh terhadap rupiah kita juga jadi menjadi sentimen negatif. Dan kalau kita lihat juga foreign outflow juga relatif cukup besar ya, khususnya di kita ya. Kita lihat kemarin pasar saham aja sudah tembus angka di 50 triliun kalau kita keluarkan tadi beberapa transaksi tutup sendiri untuk beberapa saham yang cukup besar. Dan dari sisi sentimen domestik juga relatif cukup banyak juga ya, kita lihat tadi bicara masalah persepsi pasar yang relatif kurang baik terhadap fiskal kita, independensi Bank Indonesia dan juga beberapa isu-isu yang baru-baru saja muncul ya, seperti misalnya tadi bicara masalah di aturan di tambang, windfall dan sebagainya. Dan yang terakhir juga dari sisi domestik kita tahu bahwa memang di bulan-bulan ini relatif memang ada faktor musiman ya, seperti misalnya musim pembagian dividen yang juga biasanya juga menjadi faktor untuk pelemahan nilai tukar dan juga musim haji yang juga tadi yang membuat tadi kebutuhan terhadap mata uang asing juga menjadi meningkat pada momen-momen tersebut. Jadi kita lihat kombinasinya cukup kuat yang mempengaruhi nilai tukar mata uang kita. Tapi memang ini juga perlu, meskipun ini kita sudah tahu ya untuk faktor-faktornya, namun kalau melihat dari besar koreksinya relatif ini juga harus menjadi perhatian juga bagi Bank Indonesia dan juga pemerintah ya. Karena kalau kita lihat di angka 17.500 artinya pelemahannya sudah di atas 4%. Sementara kita tahu tahun lalu rupiah di sepanjang tahun terkoreksi ada sekitar 3,8%. Jadi sampai di bulan ke-5 ini koreksinya juga relatif cukup besar. Ini juga mungkin menjadi concern juga, harus menjadi perhatian bahwa faktor rupiah memang menjadi faktor besar ya untuk dilihat oleh pasar, meskipun penguatan pelemahan rupiah memang ada sisi positifnya, tapi kembali lagi bahwa ketika pelemahannya terjadi secara cukup besar dan signifikan, secara psikologis ini akan bisa menjadi resiko sistemik yang berdampak negatif terhadap kita. Ya Pak, kalau kita lihat kebijakan BI untuk mempertahankan mata uang Garuda ini cukup mulai didengungkan ya, seperti misalkan intervensi di pasar spot dengan NDF dan juga di NDF. Sejauh ini seperti apa Pak? Memang masih terlalu dini ya untuk melihat implikasi daripada kebijakan Bank Indonesia untuk intervensi di pasar spot terkait dengan rupiah ini. Bagaimana Anda melihatnya Pak? Ya, sekali lagi bahwa memang dampak dari beberapa kebijakan nggak bisa kita lihat ya dalam jangka pendek, walaupun tadi memang dari sisi faktor pengaruh psikologis yang bisa kita lihat artinya respon pasar, tapi sampai sejauh ini kita lihat respon pasar juga masih terbebani oleh beberapa faktor-faktor tadi ya yang dilihat memang secara konsisten sampai saat ini masih ada. Dan itu yang membuat tadi kenapa bahwa secara psikologis beberapa langkah-langkah Bank Indonesia ya tadi bicara masalah intervensi di pasar falas, pengetatan aturan pembelian US dollar, stabilisasi di obligasi pemerintah, relatif dampak psikologisnya yang tidak terlalu cukup besar karena faktor tadi bahwa pasar sedang diperhadapkan pada isu-isu yang sifatnya memang menekan rupiah kita baik secara domestik maupun tadi bahwa secara global posisi kita sebagai emerging market.
Tapi kalau kita lihat Pak, pelemahan nilai tukar rupiah ini sepertinya berbanding terbalik ya dengan pengumuman pertumbuhan ekonomi 5,61% di kuartal pertama. Nah, apa yang menarik Pak? Kalau Anda katakan tadi capital outflow cukup lumayan besar, 50 triliun lebih pada kemarin. Ini menunjukkan apa mungkin market masih tidak terlalu trust terhadap kondisi ekonomi Indonesia, kebijakan politik dan juga bagaimana pemerintah memberikan kepastian hukum mungkin ya dengan beberapa regulasi-regulasinya sehingga kepastian ini membuat investor sedikit ragu selain variabel-variabel tadi yang kita sempat bahas di awal, Pak. Ya memang tadi bahwa memang sedikit unik ketika memang data ekonomi kita yang relatif cukup bagus artinya berkebalikan ya terhadap respon pasar terhadap nilai tukar rupiah kita. Jadi memang kalau melihat gap ini memang seolah-olah kita melihat bahwa pelemahan rupiah sekarang menjadi posisi yang relatif cukup murah ketika fundamental kita yang ditunjukkan oleh PDB kita mempunyai angka yang cukup bagus. Tapi memang kita nggak bisa melihat itu menjadi sebuah kondisi sisi positif untuk melihat momentum bahwa rupiah akan menguat dengan kondisi fundamental kita yang masih cukup baik ya atau masih Mhm. cukup solid. Tapi yang perlu menjadi concern kita bahwa tadi pertanyaan ini cukup serius bagi pemerintah bahwa ternyata realitas di pasar bahwa pasar baik itu domestik dan juga global tetap menilai bahwa kondisi rupiah kita memang mengkhawatirkan. Artinya memang masih banyak faktor-faktor negatif yang dilihat oleh investor tadi sekali lagi baik itu domestik dan juga global. Dan ini tentu akan bisa dijelaskan dengan beberapa hal yang isu-isu besar tadi ya, bicara masalah tadi dari sisi domestik yang sempat kita singgung tadi dan memang respon pasar terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dalam beberapa waktu belakangan ini khususnya tadi di pemerintahan baru ini relatif cukup mulai mengkerucut ya artinya bahwa memang banyak sentimen-sentimen yang relatif istilahnya ambil contoh isu utama bicara masalah independensi pasar atau intervensi pemerintah yang relatif cukup besar yang sifatnya juga tidak positif. Ambil contoh tadi yang seperti disebutkan yaitu bicara masalah tadi kebijakan-kebijakan yang memang berubah yang banyak artinya memberikan ketidakpastian. Jadi dalam kondisi ini memang sebenarnya kita tidak bisa melihat lagi pada fase bahwa oh rupiah kita melemah tapi ekonomi kita menguat sehingga nilai secara valuasinya semakin murah. Karena sekali lagi bahwa ini menjadi PR besar pemerintah bagaimana meyakinkan pasar baik itu domestik dan juga global terkait dengan angka pertumbuhan ekonomi kita yang relatif sebenarnya sudah sangat baik sekali ya growth-nya bahkan terus tumbuh dari beberapa kuartal sebelumnya. Jadi memang PR ini yang memang belum terselesaikan oleh pemerintah terkait dengan memastikan atau menjelaskan atau memberikan kepercayaan terhadap angka fundamental yang sudah dirilis oleh pemerintah melalui BPS terkait dengan pertumbuhan ekonomi kita.